Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solihah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya anak-anak, amin. Masih tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Materi yang akan kita pelajari yang pertama, rancangan karya imajinatif 3 dimensi. Yang kedua, pesan dalam dongeng binatang. Yang ketiga, isi dongeng binatang. Yang keempat, keberagaman ciri fisik. Yang kelima, pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekarang kita akan belajar rancangan karya imajinatif 3 dimensi. Kelinci dapat dijadikan ide membuat karya imajinatif. Apa itu karya imajinatif? Karya imajinatif dibuat berdasarkan khayalan. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari semua sisi. Dapatkah kamu membuat karya imajinatif 3 dimensi? Pastinya bisa ya. Sebelum membuat karya imajinatif, buatlah rancangan karya terlebih dahulu. Nah, rancangan karya itu merupakan gambaran karya yang akan dibuat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh rancangan karya imajinatif 3 dimensi. Ini adalah rancangan karya patung kelinci ya. Ini ada alat yang digunakan itu ada pensil, penghapus, selotip, krayon, dan gunting. Kemudian bahan yang digunakan yaitu kertas warna, pom-pom, benang wol, dan manik-manik. Nah, ini bentuknya seperti ini ya anak-anak. Ini merupakan contoh rancangan karya imajinatif 3 dimensi yaitu patung kelinci. Nah, sekarang kita belajar pesan dalam dongeng binatang. Nah, ini ayo kita baca bersama. Ini ada dongeng Kelapangan Hati Kiki Kelinci. Kiki Kelinci menghampiri Ciki ayam dan Koti kakak yang sedang bermain. Kiki berkata, "Hai Koti, aku dengar kamu terampil meloncat." Koti menjawab, "Terima kasih Kiki." Ciki berkata, "Koti, memang terampil meloncat Kiki. Aku yakin kamu kalah jika bertanding meloncat dengannya." Kiki menjawab, "Mana mungkin aku kalah dari Koti. Badanku lebih besar darinya." Ciki menjawab, "Ayo kita buktikan." "Koti, kamu mau bertanding meloncat dengan Kiki bukan?" Koti menjawab, "Bagaimana ya?" Ciki terus membujuk Koti hingga ia setuju bertanding meloncat. Akhirnya, Kiki dan Koti bertanding meloncat. Ternyata benar, Koti dapat meloncat lebih jauh daripada Kiki. Kiki berkata, "Aku mengakui kehebatanmu Koti. Aku juga meminta maaf telah meremehkanmu." Koti menjawab, "Tidak apa-apa Kiki." Ciki berkata, "Kamu juga hebat Kiki. Kamu mau meminta maaf kepada Koti." Nah anak-anak, dari bacaan ini tadi, pesan dalam dongeng Kelapangan Hati Kiki Kelinci adalah sebagai berikut. Apa saja pesannya? Ini ya, yang pertama, kita tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain. Pesan yang kedua, kita harus berlapang dada menerima kesalahan. Pesan yang ketiga,
kita harus mau meminta maaf atas kesalahan diri. Nah, sekarang kita akan belajar isi dongeng binatang. Yuk kita baca bersama ya. Ikan emas ingin terbang. Di suatu kolam kecil tinggallah ikan emas. Ikan emas bersahabat dengan burung bangau. Mereka selalu bermain bersama. Suatu hari, ikan emas merasa bosan. Ikan emas berkata, "Aku ingin bisa terbang sepertimu. Aku ingin melihat indahnya alam dari angkasa." Burung bangau berniat mewujudkan keinginan sahabatnya. Burung bangau mencari ranting lalu mencengkeramnya. Burung bangau berkata, "Gigitlah ranting ini, sahabatku. Aku akan membawamu terbang." Ikan emas berkata, "Terima kasih, sahabatku." Kemudian burung bangau membawa ikan emas terbang. Tidak lama kemudian, nafas ikan emas tersengal-sengal. Ikan emas tidak dapat bertahan lama di daratan. Burung bangau segera membawa sahabatnya kembali ke kolam. Burung bangau berkata, "Maafkan aku telah membahayakanmu, sahabatku." Ikan emas berkata, "Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Seharusnya aku bersyukur dengan kehidupanku." Nah, anak-anak, untuk mengetahui isi dongeng binatang, mari kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Mengapa ikan emas ingin terbang? Ya, benar, jawabannya yaitu karena ingin melihat keindahan alam dari angkasa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara burung bangau membawa ikan emas terbang? Yaitu dengan meminta ikan emas menggigit ranting yang dicengkeramnya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa pesan dalam dongeng ikan emas ingin terbang? Ada yang tahu? Ya, benar, jawabannya yaitu kita harus bersyukur dengan kehidupan yang sudah diberikan Tuhan. Sekarang kita akan belajar keberagaman ciri fisik. Taman bermain termasuk tempat umum. Banyak anak yang datang di taman bermain. Setiap anak memiliki ciri fisik berbeda dengan anak lain. Ciri fisik seseorang dapat diketahui dari jenis kelamin. Ada anak berjenis kelamin laki-laki, ada juga anak berjenis kelamin perempuan. Selain jenis kelamin, ciri fisik dapat dilihat dari ukuran tubuh. Misalnya, gemuk, kurus, tinggi, dan pendek. Itulah yang dinamakan keberagaman fisik. Sikap kita terhadap perbedaan ciri fisik saat di taman bermain adalah kita harus rukun terhadap semua teman saat di taman bermain. Jika ada teman yang membutuhkan bantuan, hendaknya kita membantunya. Nah, sekarang kita akan belajar pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, coba kalian perhatikan latihan soal berikut ini. Nah, ini yang pertama. Coba perhatikan gambar kue itu. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Apa jawabannya? Berapa jumlah kuenya itu dibagi menjadi berapa? Iya, itu 1 kue kemudian dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan berapa? Iya, benar, 1/2. Nah, sekarang coba kalian lihat. Itu ada kue lagi. Banyaknya kue ada berapa? Iya, benar, ada 2 ya. 1 kue bertanda X menyatakan pecahan ya 1/2. Nah, sekarang yang nomor 3. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Berapa? Ya, 3. Itu kuenya 1 dibagi 3 ya anak-anak. Kuenya dibagi 3 sama besar. 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan berapa?
Ya, 1/3. Nah, kemudian yang nomor 4, banyak kue ada berapa itu? Iya, ada 3. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan. Ya, 1/3. Selanjutnya, nah, nomor 5, sebuah kue dibagi menjadi berapa bagian yang sama? Ya, benar, 4 ya. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Nah, selanjutnya banyak kue ada berapa itu? Ada 4 ya. Kemudian satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Nah, anak-anak sudah paham ya materi yang dijelaskan Ustazah tadi? Nah, sekarang coba kalian buka LKS kalian halaman 69 sampai 67. Sudah dibuka ya? Nah, sekarang kalian perhatikan yang bagian A. Nomor 1 itu jawabannya adalah C, selotip. Nomor 2 itu juga jawabannya C, gunting. Nomor 3 jawabannya juga C, Koti mau memaafkan Kiki. Nomor 4 jawabannya adalah A, kita harus mau meminta maaf saat salah. Nomor 5 jawabannya adalah C, 1/4. Nah, sekarang kalian perhatikan yang bagian B. Nomor 1 jawabannya adalah hayalan. Nomor 2 jawabannya yaitu sebelum. Nomor 3 jawabannya menyeberangi. Kemudian nomor 4 jawabannya adalah 1/3. Dan nomor 5 jawabannya adalah 1/2. Sudah ditulis ya anak-anak? Nah, sekarang kalian buka lagi LKS halaman 73 sampai 74. Coba kalian perhatikan yang bagian A. Nomor 1 jawabannya adalah A, mengayun. Nomor 2 jawabannya B, kedua tangan. Nomor 3 jawabannya B, menggigit. Nomor 4 adalah jawabannya A, kita harus membantu sahabat. Nomor 5 jawabannya B, ukuran tubuh. Nah, sekarang kalian perhatikan yang bagian B. Sudah anak-anak, sudah dibuka ya. Nah, nomor 1 jawabannya berdiri tegap. Nomor 2 jawabannya adalah dangkal. Nomor 3 jawabannya adalah nasihat. Nomor 4 jawabannya adalah perempuan. Dan nomor 5 jawabannya adalah membantu. Sudah ditulis anak-anak? Ya. Sekarang pembelajarannya Ustazah akhiri ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap sholat 5 waktu ya.